adalah sebuah singkatan dari Wahana Edukasi Lingkungan Surabaya. Channel Ilmu Walis akan selalu menyajikan konten-konten seputar program pelestarian lingkungan, termasuk diantaranya adalah penghijauan, pemilahan sampah, dan juga daur ulang. Untuk program penghijauan ini kami sudah menyediakan lahan bibit ya, mulai tahun 2018, artinya sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun. Itu untuk melestarikan tanaman yang kami kembangkan di kebun Walis. Itu ada beberapa tanaman yang memiliki spek-spek tertentu. Yang pertama, speknya adalah harus bagus dalam menyerap polusi. Yang kedua itu mudah dikembangbiakkan, mudah ditata dan dirapikan, kemudian tahan banting. Tahan banting itu kebanjiran ya gak apa-apa, mesok gak oleh hutan ya tetap hidup, itu namanya tahan banting. Di Walis juga bisa dipelajari seputar bank sampah. Jadi kalau ada yang berminat membuat bank sampah, bagaimana sih cara pengelolaan bank sampah, buku apa saja sih yang menjadi administrasi bank sampah, kemudian rekrutmen nasabahnya itu seperti apa, lah itu bisa dipelajari di kurikulum Walis. Briket itu upaya menjadikan sampah organik menjadi energi alternatif. Jadi pemakaian energi sekarang ini yang 90% bersumber dari fosil, yang sumber alamnya juga terbatas, itu mudah-mudahan bisa membantu melalui program Briket. IPAL itu instalasi penyaringan air limbah. Jadi dari limbah rumah tangga yang banyak itu ya, kemudian masuk di instalasi ini menjadi air yang bersih dan layak untuk siram-siram tanaman, untuk memberi minuman hewan, dan lain sebagainya. Seputar sampah, pemilahan sampah, sampah basah, sampah kering, membuat komposter terpadu, bagaimana kompos dapur itu bisa menjadi kompos cair dan media tanam itu melalui komposter terpadu. Program daur ulang juga tidak lepas dipelajari di Walis, seperti kita membuat sofa botik. Sofa botik itu adalah sofa yang terbuat 90% komponennya itu dari limbah botol plastik. Jadi botol plastik ini diolah, dirangkai menjadi sesuatu perabot rumah tangga yang sangat cantik. Itu namanya sofa botik. Oke, supaya kita bisa memberikan gambaran secara lebih utuh tentang Walis, marilah kita ikuti liputan Walis bersama CTV. Seperti inilah keseharian para lansia di wilayah RW 2 Mulyo Mukti, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Surabaya. Selepas mengurus suami, anak, hingga cucu, mereka selalu menyempatkan aktif menjadi para lansia yang sadar lingkungan. Kegiatan mereka ini tak dapat dianggap remeh loh, sebab nyatanya mereka mampu mengatasi dan mengolah sampah dapur menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu menjadikan sampah dapur menjadi pupuk cair. Caranya, mereka memilah dahulu sampah dapur yang dapat dijadikan pupuk. Kemudian, sampah dimasukkan ke drum berukuran besar yang sudah disiapkan. Tak hanya sekedar dimasukkan, sampah kemudian dicampur dengan kompos cair pengganti ragi. Kemudian difermentasi dengan cara diendapkan dan didiamkan selama 20 hari. Selepas itu, pupuk cair pun siap dipanen dan dikemas ke dalam botol. Menariknya lagi, para lansia di kampung ini tak hanya sekedar membuat pupuk cair. Mereka juga aktif mengelola lahan yang diberi nama Wahana Edukasi Lingkungan. Kegiatannya yaitu melakukan pembibitan bunga seperti melati Jepang, pucuk merah, melati perak, hingga bougainville. Mulai dari pengelolaan tanah di medan polybag hingga penyiraman, semua dilakukan lansia yang dibantu warga sekitar. Tentu saja, air yang digunakan untuk menyiram sudah dicampur pupuk cair yang dibuat tadi.
Khairul Huda, pengelola wahana edukasi lingkungan di Kelurahan Babat Jerawat, Surabaya, mengatakan selain aktif membuat pupuk cair dan mengelola lahan pembibitan sendiri, para lansia dan warga lainnya juga sangat suka menyiram tanaman di depan rumah mereka menggunakan teknologi IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Pertama saya jelaskan bahwa ini adalah kebun Welis. Welis itu wahana edukasi lingkungan. Tempat ini sekaligus juga menjadi pusat tempat pembibitan dan reservasi tanaman. Jadi di RW 2 ini memang sudah terbiasa warganya memilah kompos dari dapur. Khusus yang untuk kompos cair ini kita ambil sampah dari dapur, Pak. Sampah dari dapur itu kita fermentasi selama 20 hari, kita campur dengan E4 untuk mempercepat fermentasi itu. Setelah itu baru jadi kompos cair. Jadi kebutuhan pupuk di wahana ini tidak ada dari kimia, tapi semuanya memang kita olah dari kompos cair yang kita olah dari sampah dapur. Khairul Huda menambahkan pembibitan tanaman yang dilakukan di wahana edukasi lingkungan ini sudah berhasil memasok bibit-bibit tanaman untuk RW di sekitar Babat Jerawat hingga mampu memasok kebutuhan tanaman-tanaman yang dipesan oleh DKRTH Kota Surabaya. Nanda Andrianta, CTV.